terkait dengan masalah pakaian. Pakaian ini hanya boleh maksimal jumlahnya 20, 5 baru, 15 bekas kondisinya. Nah, itu contohnya ya. Jadi mulai yang baru nanti ya harus ikut seperti itu. Kalau seandainya pakaian barunya lebih dari 5, yang 5-nya akan kita SPBL. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, sebentar lagi kita akan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dan saya melihat teman-teman banyak sekali yang pulang ke Indonesia. Mungkin untuk pulang terus ataupun mungkin untuk cuti. Saya mengharapkan untuk teman-teman agar selalu berhati-hati, khususnya nanti di bandara ya. Dan apabila untuk kepulangan, tolong jangan membawa barang-barang yang kiranya nanti akan bermasalah di bandara. Jadi bawalah barang-barang yang emang sewajarnya saja. Karena sekarang peraturannya itu sangat berubah-ubah, dan kadang kalaupun sudah ada peraturannya, biasanya untuk para petugasnya pun seolah-olah dia memakai atau mungkin berkehendak sendiri ya. Gak tahu melakukan ini itu, kadang peraturannya itu beda. Kali ini ada sebuah tema seperti ini. Bea Cukai hapus utas aturan barang bawaan penumpang internasional setelah banjir kritikan. Nah, jadi di sini seperti yang kemarin setelah disahkannya yaitu undang-undang, yaitu peraturan baru tentang pembatasan barang dari luar negeri, ini banyak sekali kritikan-kritikan dari netizen. Yang mana di sini juga seperti tema kita hari ini, Bea Cukai hapus utas aturan barang bawaan penumpang internasional setelah banjir kritikan. Nah, orang bikin aturan itu nggak mikir-mikir ya. Seharusnya bikin aturan itu yang kira-kira aman untuk rakyat, untuk semua orang. Jangan hanya memikirkan untuk keperluan atau kepentingan pribadi. Yang mana di sini kronologinya. Sudah beberapa waktu sejak aturan pembatasan barang impor yang akhirnya mempengaruhi isi bagasi penumpang internasional banjir kritikan dari publik. Utas terkait ketentuan tersebut di akun X ya, atau mungkin ini huruf Romawi atau 10. Dulunya Twitter, Bea Cukai telah jadi medium berbagai pendapat menyeruak. Jadi sekarang emang orang-orang atau pokoknya seluruh rakyat Indonesia ya, ataupun mungkin negara lain juga yang berkunjung ke Indonesia, itu seolah-olah sekarang Bea Cukai itu menjadi medium yang gimana ya, dianggapnya tuh sudah tidak ada harga dirinya lagi, karena mereka itu membuat aturan yang seolah-olah benar itu menurut mereka gitu loh, namun tidak pas untuk orang lain. Utas itu menghilang setidaknya sejak Kamis pagi. Menurut pantauan tim Lifestyle liputan6.com, serangkaian tweet mengelaborasi aturan tersebut semula dibagikan akun tersebut pada 18 Maret 2024. Sebelum akhirnya dihapus, ada poin lain dari penjelasan itu yang jadi sorotan awal pekan ini. Nah, jadi waktu itu dari akun Bea Cukai tersebut sudah mengonfirmasi atau sudah bikin status yang mana itu aturan terbaru. Namun karena banyak sekali kritikan ya dari warganet atau mungkin keseluruhan warga Indonesia, dan akhirnya di sini sampai dihapus statusnya. Ini apa karena dia malu atau gimana guys ya, kok sampai dihapus gitu loh. Warganet X menggarisbawahi aturan batasan jumlah pembalut dan popok dengan membalas salah satu cuitan di atas untuk Bea Cukai yang dibagikan pada 16 Maret 2024. Komplain ini diarahkan pada keterangan barang tekstil jadi yang dibatasi maksimal 5 potong per orang. Nah, jadi terutama yang membahas tentang yaitu barang tekstil atau barang jadi minimal 5 potong. Dan ini terkait tentang pembalut wanita yang waktu kemarin saya upload, dan disitu diterangkan bahwa pembalut wanita tidak boleh membawa lebih dari 5 piece atau 5 biji. Ini sesuatu yang sangat mengherankan ya teman-teman, sesuatu yang tidak habis pikir gitu loh, kok sampai segitunya pembalut aja sampai dibatasi gitu loh. Di pemberitahuan lanjutan, barang tekstil jadi yang dimaksud termasuk selimut, spray, taplak meja, handuk toilet, kain lap dapur, tile atau gorden, kelambu, kantong dan karung, tote bags, terpal, tenda, serta pampers, pembalut atau sanitary towel. Mendapati itu, warganet tidak segan menyemprot akun Bea Cukai. Nah, jadi semenjak
yaitu menerbitkan aturan yang tentang barang tekstil atau barang jadi ya, barang tekstil yang sudah jadi minimal 5 patch atau 5 biji. Di sini dituliskan juga pembalut ya. Di situ sangat ramai sekali netizen yang mengomentari, bukan hanya sekedar nasihat teman, namun juga langsung menyemprot akun tersebut ya, yaitu akun Bea Cukai. Karena pada dasarnya, kalaupun kita mungkin orang biasa seperti saya ya, cuman hanya bisa menerima yaitu sebuah info atau berita. Namun kalau dipikir kok sampai segitunya gitu loh. Masa sampai dari Pampers saja harus dibatasi ya. Ini sesuatu yang tidak logik menurut saya. Kira-kira menurut teman-teman gimana? Apakah emang wajar gitu loh kalau pembalut itu dibatasi hanya boleh bawa 5? Sedangkan kalau mungkin kita kerjanya ke luar negeri seperti ke Arab Saudi itu kan jauh ya. Harus sampai berjam-jam. Dan sedangkan seumpama pas lagi bocor ya di pesawat, dan di pesawat nggak mungkin dong ada yang jualan Pampers itu. Dan ketika di situ mungkin sampai harus ganti lagi dan sebelum nyampe itu sudah habis. Sedangkan itu masih deras, gimana? Apa harus minta ke petugas pesawat, ataupun mungkin harus gimana? Itu sesuatu yang kok tidak dipikirkan gitu loh. Ini menurut kalian gimana? Apakah aturan ini pantas dan mungkin seolah-olahnya wajar? Coba tuliskan komentar kalian, karena ini biasanya segala sesuatu aturan yang emang tidak pro rakyat ya seperti ini, itu kita harus komentari, kita harus komplain, dan kita harus menyemprot siapa saja yang bikin aturan tersebut agar dirubah ya. Kita tidak menjelekan, namun karena pola mereka sendiri, dan akhirnya sekarang Bea Cukai menjadi sebuah podium yang seolah-olah sudah rendah ya, karena netizen memikirnya hanya ingin meraup keuntungan dari pekerjaan mereka. Ya sebenarnya itu benar apa enggak, namun karena dalam situasi seperti ini mereka itu membuat aturan-aturan yang di luar nalar ya. Masa sampai Pampers aja dibatasi ya, apalagi itu seperti baju-baju bekas dulu ya, baju bekas, apalagi yang seperti kita para TKW ya. TKW itu kan seperti saya juga dulu pulang otomatis kan baju banyak. Masa boleh hanya bawa 5 helai ataupun mungkin kaos kaki 2 helai. Sedangkan di Taiwan ya, nih saya kasih tahu nih Bea Cukai ya. Untuk membeli 1 ikat itu kaos kaki ya, itu nggak ada yang belinya 1, 2, itu nggak ada. Ini Taiwan loh, negara maju. Mereka itu menjual sekalian 1 bags, isinya kalau nggak 5 ya, 5 pasang, biasanya 10 pasang. Dan itu bermerek Puma, Adidas ya. Dan disitu kita beli sudah 2 ikat, isi otomatis ya 15 ya, 1 ikat 5, 1 ikat 5, otomatis kan 10. Sedangkan dalam aturan hanya boleh 2. Ini gimana coba? Apa harus dibuang atau dikasih sama Anda? Ya Anda senang lah, ini tuh loh merek-merek brand, yaitu Puma, Adidas ya, Nike. Dan ini kadang emang aturan itu aturan yang seharusnya diperuntukkan untuk para turis ya, ataupun mungkin para importir. Jangan sampai diratakan untuk semua orang, khususnya kita para PMI ya. Segimanapun kita beli barang ya, mungkin baju baru ada 10, mungkin baju bagus ada 5, atau mungkin sepatu 5 pasang, 10 pasang ya. Lagipun kalau untuk jualan, masa cuma segitu untuk jualan, untungnya gimana coba? Belinya di Taiwan, beli cuma 5 pasang katanya untuk dijual. Kalaupun untuk dijual, masa jumlahnya cuma 10-20, ya rugi lah sekalian 1 dus ya, 1 bag dus yang besar itu. Jadi di situ juga seharusnya mereka itu bisa berpikir ya. Seperti kita baju baru nih, beli biasanya yang ada tulisan Taiwan ya, karena biasanya di kampung saya itu kalau pulang mereka itu pengen baju yang tulisan Taiwan. Otomatis kan baju Taiwan tuh kalau nggak salah dulu saya beli 300 NT ya, 1 helai ya, 1 biji ya. Biasanya saya dulu beli sampai 20 kan, karena mengikut untuk nanti saudara, untuk ponakan, juga untuk adik, untuk ibu bapak ya, dihitung semua minimal antara 15 hingga 20 helai. Dan kalau seumpama nanti di Bea Cukai, karena ini kok sampai banyak banget, sampai ada 20 biji, mungkin kamu mau dijual, ini berarti mereka tolol banget ya. Tololnya kenapa? Kalaupun kita beli 20 biji, masa kita mau buat jualan? Terus kita cuma 20 biji jualan, lepas itu sudah nanti berangkat lagi ke Taiwan, nanti pas pulang baru jualan lagi. Ya kalaupun itu sering setiap tahun sekali cuma 20 biji jualan, itu nggak akan merusak UMKM Indonesia, itu nggak akan merusak.
Jadi dipikir di situ saja secara logika ya. Ini sebenarnya mereka itu emang hanya ingin beralasan dan emang mungkin pengen biar kita bayar pajak atau gimana, saya pun nggak ngerti ya. Karena nggak mungkin dong kita beli cuman seumpama emang seperti tadi ya 20 patch, 20 biji, masa untuk jualan. Kalau jualan ya otomatis harus verbal ya, 2 ton, 3 ton, masa jualan cuma 20 lah. Ini peraturannya emang gimana ya, saya pun tidak tahu lah. Jadi untuk teman-teman coba tuliskan komentar kalian, gimana pendapat kalian tentang bea cukai sekarang? Apakah bagus, jelek, atau sangat ngawur? Tuliskan komentar kalian. Saya Nusa Putra, Suara TKI.